bisa kita simpulkan itu masih ada lobbying antara bank sentral dengan lembaga pengawas syariahnya itu sendiri. Apalagi di Indonesia, jika bank sentralnya sudah mengalami ketimpangan, maka pertahanan atau kesejahteraan perekonomian di negara tersebut itu juga akan ada efeknya juga gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat baik sehat maupun sempat sehingga kita bisa bersama-sama berada di tempat yang insyaallah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh dengan terang benderang, yakni adanya adinul Islam wal iman. Sebelumnya di sini izinkan saya untuk menyapa teman-teman semua. Dari prodi apa aja nih, kan nggak cuma teman-teman kan yang ada di podcast hari ini. Oke. Salam hormat juga kepada seluruh teman-teman Ganbiers di seluruh Indonesia. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Ganbi IAIN Madura dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena apa? Karena di sini nanti dari Ganbi IAIN Madura akan menyajikan informasi-informasi terkini mengenai segala sesuatu yang memang berkaitan dengan apa itu kebangsaan dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe ya channelnya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, tidak lengkap rasanya kalau misalnya kita masih belum mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hoyrun Nisa, selaku moderator pada kegiatan podcast hari ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa. Mungkin kepada Ibu bisa memberikan gambaran terkait biografi Ibu secara singkat. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rasa semua udah kenal ya di sini karena semuanya rata-rata mahasiswa ibu. Cuman nggak apa-apa, kita kenalan lagi. Jadi nama saya Febi Anuri Jayasi, S1 akuntansi, S2 alhamdulillah saya linier, jadi S2 sarjana akuntansi. Sehingga memang tujuan dengan kenapa sarjananya sama-sama akuntansi karena cita-citanya pengen jadi pendidik atau pengen jadi dosen. Jadi insya Allah nanti kedepannya juga bisa menjadi salah satu pemberi kontribusi ilmu terhadap akuntansi di Indonesia. Seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, sedikit informasi ya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Di sini kita bakalan ada beberapa agenda, yaitu yang pertama kan sesi podcast ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikiran kalau podcast Kak berarti kita nggak punya kesempatan dong untuk bisa bertanya lebih lanjut atau mau mendalami tentang tema pada pagi hari ini, yaitu tentang bank sentral. Jadi buat teman-teman, nanti di akhir podcast kita bakalan kasih kesempatan buat teman-teman audiens ini menanyakan sesuatu ya. Jadi ini hanya dikhususkan untuk teman-teman yang non Genbi ya. Jadi untuk teman-teman yang Genbi di sini tidak diperkenankan untuk menanyakan pertanyaan. Dan selanjutnya nanti di akhir kita bakalan ada game Kahoot. Nah, jadi buat teman-teman di sini kita bukan cuma sebatas belajar, tetapi kita juga menerapkan yang namanya edukasi. Jadi kita itu nggak cuma sebatas belajar yang monoton saja, hanya sebatas bertanya, disampaikan, mendengarkan, tidak. Tetapi edukasi di sini juga bakalan kita terapkan biar teman-teman juga lebih asik dan lebih enak gitu nikmatin proses pembelajarannya gitu. Nah, jadi teman-teman sedikit gambaran untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jadi kegiatan kali ini itu adalah Pobia atau Podcast Genbi IAIN Madura gitu. Jadi Pobia ini merupakan salah satu program kerja dari divisi Kominfo Genbi IAIN Madura. Tapi ada yang baru nih dari Pobia tahun ini. Apa gitu?
Jadi Pobiak tahun ini tuh merupakan kolaborasi kerjasama antara divisi Kominfo dengan divisi pendidikan, yaitu Ngapus Kebang Sentralan. Jadi Fobia di sini tuh merupakan prosesi atau proses belajar, tapi kita konsepnya itu lebih ke podcast gitu, biar lebih asik, gak cuman sebatas kajian biasa seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang semisalnya gak bisa hadir pada kesempatan kali ini, bisa tonton acara pada pagi hari ini di YouTube Genbi IAIN Madura. Oke, selanjutnya kan di sini kita temanya kan tentang bank sentral nih ya Bu. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kepada kita terkait bank sentral itu sendiri bagaimana seperti itu. Ya, jadi kalau kita bicara bank sentral sih lebih mudahnya kita sudah mengenal yang namanya Bank Indonesia ya. Jadi kalau ditanya definisi dari Bank Indonesia itu sebenarnya apa? Kalau bank sentral itu sendiri dia merupakan suatu organisasi, suatu entitas yang memiliki fungsi yaitu sebagai menjaga stabilitas perekonomian di suatu negara. Jadi dimanapun bank sentral di negara tersebut itu juga gunanya sama atau fungsinya sama, menjaga stabilitas atau keseimbangan suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Berbicara Bank Indonesia atau berbicara bank sentral itu dia memiliki peranan penting di dalam tatanan pemerintahan suatu negara, apalagi di Indonesia. Jika bank sentralnya sudah mengalami ketimpangan, maka pertahanan atau kesejahteraan perekonomian di negara tersebut itu juga akan ada efeknya juga gitu. Sehingga penting sekali untuk kita menjaga dari keseimbangan fungsi dari bank sentral itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah kita simak gambaran secara universalnya bahwasanya bank sentral itu pasti identik sama BI gitu. Nah, tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwasanya ada fungsi dari Bank Indonesia itu yaitu untuk menjaga stabilitas nilai mata rupiah. Jadi bisa kita simpulkan di sini kalau misalnya dari bank sentralnya itu sendiri terjadi problem, berarti itu juga akan berdampak terhadap perekonomian negara gitu ya Bu ya. Lalu apakah ada fungsi tersendiri di samping bank sentral itu berperan sebagai penggerak utama dari menjaga stabilitas nilai mata rupiah? Ya, bank sentral ini sebagai salah satu lembaga keuangan tertinggi di bawah Kementerian Keuangan, otomatis fungsi dia juga banyak. Kalau boleh kita Ibu menggunakan bahasa gaul anak sekarang, jadi payung dari seluruh lembaga keuangan yang ada di Indonesia ya payungnya adalah bank sentral. Kiblatnya mereka itu adalah Bank Indonesia. Lalu fungsinya apa? Ya salah satunya dengan memperlancar lalu lintas pembayaran sebagai agen bankir, sebagai penasehat pemerintah, sebagai pemelihara cadangan kas, dan sebagai lembaga internal reserve ataupun juga sebagai external reserve, dan sebagai pengambil keputusan terhadap kebijakan apabila terjadi yang namanya sebut saja salah satunya inflasi, seperti itu. Oke. Saking banyaknya tugas dari bank sentral itu sendiri sehingga sangat rentan ya Bu ya, sangat sensitif sekali efek terhadap perekonomian kita. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwasanya salah satu tugas dari bank sentral itu untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Nah, bisa kasih gambaran nggak nih Bu untuk memperlancar lalu lintas pembayaran ini bagaimana gitu, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita gitu? Ya, Ibu rasa sekarang semua kalangan kita, khususnya mahasiswa ya, nggak usah mahasiswa deh, dosen-dosen pun pada punya aplikasi Shopee nggak? Mbaknya juga punya kan? Ya, itu pembayarannya bagaimana? Apakah itu juga mengikut sertakan Bank Indonesia sebagai jembatan pembayaran? Nah, itu ada di dalam itu juga gitu. Kenapa disebut sebagai memperlancar lalu lintas pembayaran? Salah satu kecilnya itu. Kalau boleh kita menyebutkan yang kegiatan nyata di dunia perbankan itu bagaimana, Bu?
Ya misalnya saja kita clearing ataupun RTGS. Tahu kan definisi dari clearing atau RTGS? Bu rasa semuanya pasti udah dilalap habis nih mengenai clearing apa, RTGS apa gitu. Jadi pembayaran antar bank maupun antar rekening sendiri, jadi misalnya dari BNI ke BNI atau dari BNI ke BCA, itu apakah mengikut sertakan Bank Indonesia di dalamnya? Jika itu antar bank, otomatis iya gitu. Karena pasti akan melewati Bank Indonesia sebagai laju lalu lintas itu sendiri gitu. Sehingga salah satu kenapa tadi saya sebutkan fungsinya seperti itu ya memang ada peran serta Bank Indonesia atau Bank Sentral di dalam semua laju kegiatan lalu lintas pembayaran di seluruh lembaga keuangan, baik itu yang konvensional maupun yang syariah. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita sudah tahu nih gambaran tentang Bank Sentral itu apa, terus fungsi-fungsi dari Bank Sentral itu apa. Tetapi nih Bu, dari sekian banyak fungsi-fungsi dari Bank Sentral itu sendiri, apakah Bank Sentral itu memiliki tujuan yang memang dikhususkan gitu Bu dengan adanya Bank Sentral ini? Ya, dari tujuan Bank Indonesia atau Bank Sentral itu sudah tertuang di salah satu pasal, yaitu pasal 23 tahun 99. Tujuannya cuma satu, intinya dari Bank Sentral ataupun Bank Indonesia itu menjaga kestabilan atau stabilitas ekonomi atau nilai rupiah dalam suatu negara. Jadi kalau stabilitas nilai rupiah itu pun apa sih Bu stabilitas keuangan atau nilai rupiah itu ada dua, stabilitas terhadap barang dan jasa, yang kedua stabilitas terhadap mata uang atau kurs yang bisa kita kenal dengan kurs. Ketika kita dari rupiah kita mau umroh misalnya, jadi kita tukar mata uang dulu kan, kadang tuh oh sekarang lagi tinggi nih, oh sekarang lagi rendah nih. Nah, naik turunnya itu yang mengatur salah satunya adalah Bank Indonesia. Kalau yang stabilitas terhadap barang dan jasa itu lebih kepada laju inflasinya saja. Laju inflasi. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu gitu fungsinya itu apa, kita sudah tahu tujuan utamanya itu apa gitu. Lalu untuk bisa mencapai dan merealisasikan baik itu fungsi dan tujuan dari Bank Sentral itu sendiri, apakah ada tugas-tugas yang memang harus dilaksanakan oleh Bank Sentral Ibu? Ya, sebenarnya tugas Bank Sentral itu sendiri banyak ya. Seperti sama sebenarnya antara tugas dan fungsinya dia sama. Cuman ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Jadi yang pertama itu dia menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Itu yang pertama, tugas dari Bank Sentral. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sama seperti tadi, fungsinya memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan dalam suatu negara. Jadi tugas dari Bank Sentral itu yang poinnya itu ada 3 itu. Lalu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter ini maksudnya apa gitu? Kalau boleh saya jelaskan secara ringkas, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter itu yaitu mengontrol jumlah peredaran uang dalam masyarakat agar sesuai dengan daya beli masyarakat. Jadi misalnya kayak sekarang, pemerintah itu sudah punya ancang-ancang kalau mau menaikkan harga, suatu harga, itu biasanya konsultasi dulu tuh, nggak serta-merta oke kita naikkan jadi 15.000 per liter. Ibu tidak akan menyebutkan itu apa ya. Oke, kita naikkan segini Kak, tapi juga sudah disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Oh enggak nih, masyarakat kita sebenarnya masih mampu dengan harga segini. Masih mampu dengan harga segini. Nah, itu peran dari jantungnya itu ya salah satunya dari Bank Sentral itu untuk memberikan keputusan-keputusan itu. Lalu yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kalau boleh diterangkan, untuk yang poin 2 ini, Bank Sentral melakukan pengawasan secara menyeluruh pada aktivitas ekonomi suatu negara. Jadi, aktivitas ekonomi itu aktivitas apa ya? Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perekonomian. Baik itu di bawah lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga yang non keuangan juga, asalkan masih ada keterkaitan dengan perekonomian, itu juga salah satu tugas dari Bank Sentral untuk mengkontrol itu dengan tujuan agar kestabilan sistem keuangan itu terjaga dengan baik, di mana ada istilah yang disebut dengan makroprudensial, di mana makroprudensial ini adalah suatu kebijakan yang ditetapkan untuk memberi batasan pada biaya dan resiko krisis agar keseimbangan sistem keuangan terjaga. Ini sudah Ibu sebutkan tadi, memberi batasan pada biaya tertentu.
Dan kembali lagi itu adalah kebijakan bank sentral yang juga di bawah naungan kementerian, jadi pemerintah lah. Oke. Jika kita mengulas kembali ya teman-teman, kan di sini sudah ada beberapa tugas yang memang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia, yaitu salah satunya ada tugas yang dari kebijakan moneternya gitu Bu. Tadi kalau misalnya dari kebijakan moneter ini Bank Sentral itu kan mengkontrol baik itu jumlah uang beredar atau nilai dari mata uang itu sendiri. Nah lalu Ibu untuk apakah yang namanya ekonomi yang stabil itu bisa diukur dari jumlah uang yang beredarnya banyak gitu? Kalau misalnya kan uang beredarnya banyak nih misalnya, otomatis kan kayak udah kayak semua dong masyarakat Indonesia gitu. Apakah yang dinamakan kesetaraan atau memang kesejahteraan dari nilai rupiah itu dengan jumlah uang yang beredar itu banyak atau bagaimana? Kalau kita lihat di Pamekasan ya, jumlah mata uang beredar banyak itu musiman. Kenapa Ibu bilang musiman? Kalau musim tembakau itu jumlah mata uang beredar banyak sekali. Jadi sebentar ada yang beli HP, sebentar ada yang beli kulkas, sebentar juga ada yang beli peralatan-peralatan yang mungkin akan dijual ketika peredaran mata uangnya itu menurun. Istilahnya kalau kata orang Madura, tandi TC, lain. Jadi maka itu barang-barang yang ketika peredaran uangnya lancar pada saat itu akan dijual kembali ketika mereka sudah tidak punya mata uang yang dia pegang. Nah seperti itu. Kalau di Pamekasan atau di Madura sih, kalau Ibu boleh definisikan atau boleh Ibu misalkan ya seperti itu. Nah kalau di Indonesia sendiri lingkupnya seperti apa? Biasanya itu nanti kayak ada survei mengenai daya beli masyarakat pada saat-saat tertentu dari suatu daerah ke daerah yang lainnya. Sehingga bisa diputuskan bahwa sekarang lagi naik nih peredaran mata uangnya, enggak deh kita tarik lagi nih, kita tarik lagi. Seperti pas Covid kemarin. Kita mengalami kenaikan kenaikan jumlah mata uang atau penurunan mata uang. Yang jelas pada saat Covid kita semuanya pada susah nih ya, pada susah duit maksudnya. Sehingga pada saat itu boleh dikatakan itu sebagai penurunan jumlah mata uang yang beredar pada saat itu. Karena kita mau ambil kredit juga nggak bisa waktu itu, kita mau memperluas usaha juga nggak bisa pada saat itu karena keterbatasan ya. Nah, ini sudah dari yang Maha Kuasa ya. Jadi kalau penyakit-penyakit seperti itu bukan dari wewenang kita gitu, itu sudah di luar kuasa kita semua. Sehingga pada saat itu ya bisa dibilang kita sedang menaikkan cadangan kas atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kalau misalnya dari penjelasan atau paparan Ibu barusan itu bisa nggak ngasih kita itu gambaran kalau misalnya dari Bank Sentral ini mau melakukan penarikan uang dari masyarakat itu bagaimana gitu, atau justru untuk menambah peredaran uang di masyarakat itu juga bagaimana kebijakan dari Bank Sentral itu sendiri, karena kan ini juga berkaitan dari yang namanya kelancaran dari laju pembayaran gitu Bu. Mengurangi jumlah uang yang beredar sebenarnya salah satunya adalah dengan menurunkan suku bunga. Jadi suku bunga yang ada di bank itu diturunkan. Jadi dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Sedangkan untuk menaikkan jumlah uang yang beredar ya kebalikannya dengan menaikkan suku bunga atau menaikkan tingkat pajak atau dengan menaikkan jumlah harga-harga yang prinsip. Misalnya kayak kebutuhan pokok, bensin, Pertalite mungkin sekarang yang lagi booming ya. Yang lagi harganya wow banget gitu. Ketika kita ngisi Pertalite harga lebih murah tapi lebih boros, berbeda dengan kita ngisi Pertamax yang lebih mahal tapi lebih awet gitu. Sehingga perbandingannya kerasa sekali ya. Ini beneran ya, ini bukan cuman Ibu aja ya pengalaman ya. Karena memang beberapa di antaranya ketika kita sama-sama ngisi Pertalite, loh kok ternyata lebih boros nih, kayak berbeda aja gitu dengan Pertalite yang sebelum naik harganya. Udah deh ngisi Pertamax aja gitu. Salah satunya mungkin itu ya untuk mengurangi tingkat daya beli masyarakat terhadap sesuatu. Jadi uangnya itu nggak ke-save. Jadi kalau misalnya ada perubahan dalam perekonomian kita itu bukan semerta-merta dari baik itu Bank Sentral ataupun dari pihak pemerintah untuk naikkan saja gitu, tetapi masih ada beberapa tahapan-tahapan untuk bisa merealisasikan hal tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya di samping itu semua ya Bu ya, dari secara keseluruhan baik itu dari fungsinya, tugasnya, peran dari Bank Sentral itu sendiri. Nah, untuk bisa dapat
mencapai dan merealisasikan hal-hal tersebut itu dengan baik, bagaimana sih Bu gambaran dari tata kelola bank sentral itu sendiri? Ya, boleh Ibu tambahkan untuk penjelasan yang tadi. Jadi untuk menaikkan suatu harga di dalam negara ya, itu bukan cuma karena pemerintahnya bilang, oh presiden bilang naikkan aja deh, gitu. Atau penasehat atau kementerian juga mengatakan ya udah nih harusnya begini. Tidak. Jadi itu biasanya secara global, bukan secara di negara kita saja sedang naik. Itu semua negara itu sedang naik. Salah satunya penyebabnya apa? Kalau Ibu ambil contoh, misalnya terjadi perang. Ketika terjadi perang, salah satu negara tidak akan mengeluarkan barel-barel minyaknya. Sehingga apa? Kita semua negara-negara yang mendapatkan asupan minyak dari negara tersebut itu berkurang. Sehingga kita mau nggak mau kita juga menahan sedikit demi sedikit pengeluaran minyak bumi kita untuk dipakai sendiri karena kita nggak dapat asupan dari luar. Sehingga tadi kalau Mbaknya menyebutkan memang tidak serta-merta gitu ya, setahap demi setahap. Tapi itu juga ada kontribusi dari ada kontribusi dari isu atau politik yang tidak hanya di Indonesia, tapi dari negara luar juga. Karena kita kan juga ekspor impor, nggak cuman kita nggak hidup dari negara kita sendiri aja ya, kita juga mengekspor sesuatu, kita juga mengimpor sesuatu. Tapi ketika ekspor dan impor itu juga mengalami ketimpangan atau mengalami gangguan, itu juga akan mengganggu ke kondisi kita juga gitu loh. Jadi kalau boleh Ibu tambahkan untuk yang poin yang tadi itu seperti itu. Sedangkan kalau ditanya mengenai tata kelola dari suatu bank sentral itu sebenarnya dia sebagai memiliki tata kelola yang sama seperti bank lainnya, yaitu yang pertama dia harus transparansi ya, terus memiliki nilai kewajaran, terus akuntabilitas, profesional maupun juga memiliki tanggung jawab. Jadi ada yang istilah yang namanya GCG, Good Corporate Governance. Itu salah satu tata kelola dari bank sentral atau yang kita kenal sebagai Bank Indonesia kalau di Indonesia. Ibu rasa kalau yang dari Genbi ini biasanya nantinya akan menjadi salah satu pegawai Bank Indonesia ya. Amin. Karena banyak pengalaman sebelumnya Ibu melihat dari yang dapat beasiswa ini gampang sekali untuk ditarik ke Bank Indonesia. Amin, insyaallah. Amin ya. Oke. Oke, seperti itu Mbak. Jadi untuk tata kelola itu bank sentral itu harus memiliki prinsip tata kelola, komitmen, struktur, proses dan juga hasil dari tata kelola itu harus benar-benar yang Ibu sebutkan tadi, ada transparansi, nilai kewajaran, ada tanggung jawab, ada profesional juga. Sehingga akan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan aturannya sendiri. Jadi kalau misalnya tadi sudah kita dengarkan ya, sudah kita simak bareng-bareng, sudah kita perhatikan sama-sama bahwasanya kalau misalnya untuk tata kelola dari Bank Indonesia ini sendiri itu tidak ada bedanya dengan bank-bank yang lain dengan beberapa poin-poin yang memang sudah include di dalamnya. Tetapi Bu, karena kan di sini sifat dari bank sentral itu kan merupakan payung daripada bank-bank yang lain. Lalu apakah dari segi tata kelola bank sentral itu sendiri ada perbedaan atau tidak dengan tata kelola dari bank-bank yang ada di bawah naungan bank sentral itu? Jelas pasti ada bedanya ya, karena bank sentral itu adalah wadah dari seluruh bank, sehingga kebijakan-kebijakan itu yang tidak bisa diambil dari lembaga keuangan di bawahnya itu merupakan tunggal gitu, milik bank sentral. Jadi kayak kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan non moneter dan fiskal, menaikkan inflasi atau devaluasi, itu semuanya memang kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh bank sentral itu sendiri. Sehingga tidak bisa kayak misalnya bank di bawah bank sentral, sebut saja kita bank daerah deh, bisa nggak dia ngambil kebijakan itu? Nggak bisa, karena itu bukan wewenang dari bank tersebut gitu. Atau bank-bank BUMN deh mengambil kebijakan moneter atau kebijakan fiskalnya, bisa nggak bisa. Itu memang sudah mutlak dimiliki oleh bank sentral itu sendiri.
Jadi kalau misalnya secara tata kelola bisa digamblangnya gitu ya, Bu, kata kasarnya itu gamblangnya kalau dari bank sentral itu memiliki tata kelola yang sama dengan bank-bank yang lain. Tetapi balik lagi karena memang bank sentral ini merupakan payung ya, Bu ya, payung yang memang meneduhi atau menaungi daripada bank-bank yang lain, sehingga Ada di bank beberapa sentral poin. ini sendiri tuh punya kebijakan yang memang independen gitu ya. Jadi ada beberapa, Ibu tidak menyebutkan bahwa sama ya untuk tata kelola. Mungkin untuk tata kelola yang menjaga kestabilan bank tersebut dan internal eksternalnya Ibu rasa sama. Tapi untuk kebijakan dan pengambilan keputusan itu semuanya independen milik bank sentral itu sendiri. Tidak bisa diganggu gugat oleh Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA dan lain sebagainya. Jadi yang bisa mengintervensi itu ya cuman bank sentral terhadap bawahnya, bukan dari bawah terhadap atasnya, seperti itu. Kalau boleh disebut satu contoh, misalnya pembatasan kebijakan moneter, yaitu ada namanya politik pembatasan kredit. Itu siapa yang bisa memberikan kebijakan itu? Bisa memberikan kebijakan ya cuman bank sentral atau Bank Indonesia gitu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin ada bank sentralnya sendiri. Sehingga ketika lagi-lagi kembali pada saat Covid, benar-benar pembatasan kredit pada saat itu, laju kredit pada saat itu ya karena disebabkan oleh banyak hal gitu. Sehingga bank yang ada di bawah Bank Indonesia juga tidak bisa ngapa-ngapain nih. Kalau udah bank sentral bilang seperti itu, ya udah kerjakan. Seperti itu. Jadi sudah kita berarti kan di sini sudah bisa disimpulkan bahwasannya bank sentral ini merupakan suatu lembaga yang independen ya teman-teman. Suatu lembaga yang memang tidak bisa diganggu gugat oleh berbagai pihak termasuk pemerintah sekalipun, karena memang bank sentral di sini tuh memiliki peran yang sangat luar biasa untuk bagaimana bisa menjamin perekonomian negara ke depannya. Seperti itu. Sudah kita simak bersama-sama terkait dari fungsi dan tujuan dari bank sentral itu sendiri. Nah, di sini saya akan kasih kesempatan kepada teman-teman audiens, mungkin masih ada yang menjanggal atau masih ada hal yang kurang dimengerti terkait dari bank sentral itu sendiri, dipersilahkan. Ini buka berapa sesi? 2? 2. Oh, 2 saja ya. Dicatat dulu mungkin. Catat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dindin Syarifuddin, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 3. Mau nanya, kalau misalnya kan saya pinjam online, apakah bank sentral itu juga mengawasi peminjaman tersebut meskipun itu diawasi oleh OJK? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan kedua. Oke, langsung untuk pertanyaannya itu kita tampung dulu ya teman-teman. Mungkin masih ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Satu lagi. Satu lagi penanya. Ya, mari Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arimanul Aulia dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Jadi seperti ini, saya pernah mendengar dulu bahwa antara BI ini kan adalah salah satu bank di mana bank BI ini menjadi payung bagi bank-bank yang ada di bawah seperti itu. Nah, bagaimana BI itu sendiri bisa memecah belah antara bank-bank yang ada di bawahnya, karena memang kita sebagai warga negara Indonesia itu disarankan untuk menabung di syariah. Katanya BI itu BSI syariah itu punya uang tersendiri di BI. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk sementara ini saya sudah mendapatkan
pertanyaan ini Bu ya dari audiens. Untuk pertama ini dari Mas Didin. Masnya ini bertanya nih Bu, kalau semisalnya sekarang kan lagi rame nih Bu untuk pinjaman online gitu. Nah, terkadang kan di pinjaman online itu juga dikatakan bahwasanya pinjol ini tuh ada di bawah naungan OJK gitu. Nah, apakah Bank Sentral ini juga ikut serta atau andil dari proses transaksi pinjol ini gitu ya Mas ya? Oke, mungkin bisa dijawab Ibu. Ini kayaknya yang nanya pengalaman pinjol atau sebagai penagih pinjol. Tapi hati-hati ya, jangan karena gampang sekali memang untuk mendapatkan pinjaman online sehingga kita sebentar pakai pinjaman online karena ibu pribadi nggak pernah tuh pakai pinjaman seperti itu. Pengalaman sebelumnya teman-teman yang sudah pakai itu kalau udah ditagih itu wah luar biasa tuh, kayak ditagih rentenir tuh ya. Jadi ditanya pertanyaannya tadi apakah apakah Bank Sentral itu ada bagian gitu Bu? Dulu iya. Jadi semua keputusan atau wewenang pengawasan terhadap keuangan itu di bawah Bank Sentral, di bawah Bank Indonesia. Tapi semenjak ada OJK tahun berapa ya dulu tuh ya? Semenjak ada OJK otomatis semua wewenang dan pengawasan terhadap keuangan itu berada di bawah naungan OJK. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau minjem online, kalau di dalamnya sudah ada embel-embel OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di mana fungsinya yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, jadi ibu rasa pinjolnya atau pinjaman online-nya itu aman. Tapi kalau nggak ada di bawah naungan OJK, ibu rasa itu abal-abal gitu ya, jadi kayak nggak legal gitu ya. Mungkin seperti itu ya jawabannya ya Mas ya. Kalau dulu iya, itu Bank Sentral juga ngawasin, tapi sekarang semenjak ada OJK, otomatis tugas untuk mengawasi itu sudah tugasnya OJK. Itu sejak tahun berapa kira-kira OJK itu ada untuk peminjaman online? Kalau untuk kalau OJK-nya sih sebenarnya sudah lama ya, tapi semenjak yang pakai pinjaman online memang ada beberapa pinjaman online yang terdaftar di OJK. Karena untuk mendaftar menjadi salah satu berada di bawah naungan OJK itu tidak mudah gitu. Ada tahapan-tahapan atau prasyarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pinjaman online tersebut gitu. Jadi nggak semua pinjaman online berada di bawah payung OJK, hanya beberapa saja. Ada kan itu misalnya di Instagram, kalau kalian mau butuh pinjol nih, ini ada beberapa pinjaman online yang berada di bawah naungan OJK. Nah itu disebutkan tuh. Ibu kemarin sempat scroll tuh ada 15 pinjaman online yang dinaungi oleh OJK sehingga disebutkan sebagai pinjaman tersebut aman lah ya, karena sudah di bawah naungan OJK. Itu ada beberapa, tapi tidak semua Mas. Untuk tahun-tahunnya mungkin sesuai dengan tahun lembaga atau pinjaman online tersebut yang mendaftar ke OJK-nya. Tapi semenjak kapan ya? Semenjak adanya pinjaman online itu sebenarnya OJK sudah ngawasin gitu ya. Cuman pinjaman online kan baru-baru ini kan adanya, baru tahun 2021 ya. 2021 2020 lah itu baru ada pinjaman online. Tapi yang terintegrasi dengan OJK itu ya masih baru beberapa, nggak semuanya. Kan nggak semua pinjaman online serta-merta langsung disetujui oleh OJK. Kalau dia abal-abal atau dia tidak memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh OJK, ibu rasa itu juga tidak akan dipayungi oleh OJK. Seperti itu. Jadi bagaimana tuh jawabannya? Itu 100% aman tanpa ada campur tangan dari Bank Sentral. Kalau masalah amannya sih selama itu berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, amannya sih aman. Yang nggak aman itu adalah ketika orang minjem itu tidak bayar, maka yang tidak aman adalah orangnya. Kalau masalah yang lembaganya, ibu rasa kalau sudah berada di bawah sudah terintegrasi dengan OJK, ibu rasa itunya aman gitu. Yang nggak aman itu yang tidak berada atau tidak bekerja sama dengan OJK, itu yang tidak aman. Yang tidak aman itu kan sebenarnya pertanyaannya kebalik ya. Kalau aman nggak aman kan kalau kita minjem itu cepat kan dikasihnya ya. Itu aman sekali sebenarnya.
selama uang atau dananya cair itu aman. Tapi ketika kita bayar, ya memang untuk mengetahui suatu hal kita memang harus mengikuti atau pernah melakukan itu. Jadi misalnya ada yang belum tahu menggunakan ATM ya, nggak bisa cuma sekedar oh iya kalau pakai ATM nih dimasukkan kartunya, kita pencet ini. Tapi ketika kita berada di ATM kita melakukan itu, baru kita tahu susahnya mencet ini, baru kita tahu. Sama seperti pinjaman online, ibu tidak bisa menerangkan terlalu banyak karena ibu tidak pernah menjadi anggota pinjaman online. Tapi ibu hanya membaca saja bahwa oh ternyata pinjaman online ini seperti ini. Kalau aman ketika berada atau pinjaman tersebut yang bekerja sama dengan OJK gitu. Tapi yang tidak aman ya yang abal-abal itu gitu. Tidak amannya itu uang kita, misal cicilan kita dibawa lari atau tidak terprint atau tidak terekam bahwa kita sudah nyicil cicilan pertama, cicilan kedua, cicilan ketiga. Tapi kalau ibu lihat prosesnya, kalau orang sudah bayar itu kayaknya masuk ke sistem deh. Masuk sistem, oh nanti sistem, jadi sistemnya di kita ada, di pinjolnya juga ada. Seperti itu. Jadi bisa ditarik kesimpulan bakalan aman kalau misalnya pinjol itu sesuai dengan prosedural yang berlaku ya Bu ya. Ya. Jadi buat teman-teman juga barusan kan sudah dapat informasi bahwasanya sejauh ini untuk lembaga atau pinjol yang melayani pinjol yang sudah terdaftar di OJK itu ada kisaran 15 lembaga. Jadi buat teman-teman nantinya bisa harus lebih hati-hati ya, karena dengan canggihnya teknologi yang sekarang kadang OJK itu hanya dijadikan logo saja seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau melaksanakan pinjol harus benar-benar dipastikan bahwasanya tempat kalian untuk melakukan pinjaman online itu benar-benar sudah terdaftar di OJK untuk bisa memastikan amannya transaksi kalian, seperti itu ya Bu ya. Sebenarnya lucu juga sih kalau kita bicara pinjaman online, kita tahu atau enggak yang namanya logo OJK ya, kita cari di Google itu gampang aja ditaruh gitu. Tapi kalau kita mungkin sudah bertransaksi atau kita misalnya kayak garansi diri deh gitu, ini kita sudah terlindungi oleh OJK dan lain sebagainya, itu biasanya nanti ada kayak surat pernyataan bahwa ini sudah terlindung oleh OJK seperti itu. Jadi harus pinter-pinternya kita sendiri gitu. Ya pinternya kita nggak usah pakai pinjol sih sebenarnya. Pinternya kita mengelola keuangan yang ada gitu. Karena itu rentan sekali untuk terjadi kecurangan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua ini Bu, kan BI ini kan merupakan bank sentral yang memayungi. Jadi kalau semisalnya kita melihat realita yang ada bahwasanya untuk bank-bank konvensional itu secara kuantitas jumlahnya lebih banyak daripada bank yang syariah. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya di Indonesia ini bank nggak cuman sebatas yang konvensional aja gitu. Lalu bagaimana sih caranya Bank Indonesia itu memetakan untuk melakukan sistem terhadap bank yang bersifat konvensional dan menetapkan sistem terhadap bank yang memang bersifat syariah seperti itu? Ya, sebenarnya bagaimana untuk apa tadi katanya ada hati syariah di dalam Bank Indonesia gitu ya. Sebenarnya Bank Indonesia itu nggak pilih kasih, kalau misalnya ibu ya semua anaknya bakal disayangin gitu. Cuman memang karena syariah ini baru menggeliat ya di Indonesia, bahwa semuanya serba syariah nih. Orang jual makan ada syariahnya juga, orang yang jual ini juga berembel-embel syariah. Salah satu peran dari Bank Sentral terhadap adanya lembaga keuangan syariah itu apa? Ya dia mensupport, memberikan dorongan, memberikan semangat terhadap Bank Sentral dengan salah satunya misalnya memberikan kelonggaran pinjaman mungkin terhadap nasabah-nasabahnya, sehingga agar nasabah-nasabah yang ada di luar, calon nasabah itu tahu bahwa oh ini bank syariah ini, oh ternyata bank syariah suku bunganya seperti ini gitu. Itu salah satu bentuk dukungan Bank Sentral atau Bank Indonesia terhadap adanya lembaga keuangan syariah. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Lalu Bank Indonesia juga terus memberikan dorongan kok dan transformasi ekonomi terhadap laju lembaga keuangan syariah. Mungkin bisa dilihat banyak contoh sekarang, misal kita ke perbandingan suku bunga, atau kalau di lembaga keuangan syariah apa istilahnya, bagi hasil ya, nisbahnya itu hampir sama dengan bank konvensional. Agar apa? Agar ya kalau bank konvensional kan kita bicara suku bunga, tapi kalau di lembaga keuangan syariah kita berbicara bagi hasil, nisbahnya itu ibu rasa kalau di persentase ya hampir sama dengan
rata-rata lah. Jadi tidak karena dia bank syariah lalu dia lebih tinggi atau itu enggak. Sebenarnya kalau masalah suku bunga tinggi enggaknya tergantung dari duit kita yang kita blok di dalam bank itu, mau bank sentral mau bank syariah kek, mau bank konven. Kalau uang kita freeze di situ, kita taruh atau kita blokir di situ dengan jumlah atau rentan waktu yang lama, mau di syariah maupun konvensional, kita akan mendapatkan timbal balik yang tinggi sih menurut Ibu. Seperti itu. Penerapan sistem syariah dari BI itu seperti apa kira-kira? Kalau berbicara BI, kita juga berbicara lembaga keuangan syariah. BI juga bergandengan tangan dengan yang namanya Dewan apa namanya? Pengawas syariah. Dewan Pengawas MUI ya, Dewan Pengawas Syariah. Itu bergandengan tangan dengan itu gitu. Sehingga apa-apa yang akan diterapkan terhadap bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu juga masih nanya dulu nih ke DSN MUI, ke dewannya. Ini boleh nggak kalau ada akad ini nih di sini? Kan ada nih, ada dari sekian akad, ada beberapa akad yang tidak diperbolehkan ada di Indonesia. Nah, yaitu sehingga bank sentral atau bank Indonesianya pun tidak mengabulkan, oh ya sudah deh karena katanya DSN MUI seperti ini atau Dewan Pengawas Syariahnya seperti ini berdasarkan dalilnya begini, tidak boleh, sehingga tidak disetujui. Jadi untuk tahu atau akad yang ada di dalamnya atau kegiatan syariah yang ada di dalamnya itu bukan asal aja ya, bukan asal oh ya oke, boleh begini, oke pinjaman boleh begini, tapi disesuaikan dengan syariah Islam, disesuaikan dengan agama kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ATM nih, beda kan antara ATM kita transaksi di ATM yang konvensional sama yang syariah, bedanya di mana? Coba tahu nggak? Bedanya ketika kita mau selesai, kita pasti diminta mau bayar infak nggak? Iya. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Itu kan salah satu bentuk dukungan ya sebenarnya terhadap kegiatan-kegiatan syariah yang ada di Indonesia. Lembaga syariah yang ada di agama kita lah maksudnya. Ada infak, ada sedekah, ada zakat juga. Oke, jadi untuk kesimpulan jawaban dari pertanyaan yang kedua, yaitu meskipun Bank Indonesia ini nggak semerta-merta untuk menerapkan atau menetapkan sistem kalau misalnya memang itu tidak sesuai dengan ketentuan dan syariah ya Bu ya. Jadi masih ada lobbying gitu, kalau bisa kita simpulkan itu masih ada lobbying antara bank sentral dengan lembaga pengawas syariahnya itu sendiri. Oke, alhamdulillah sudah kita simak bareng-bareng ya teman-teman untuk penyajian dan penyampaian materi yang sudah diberikan oleh Ibu Feby. Semoga apa yang kita simak pada pagi hari ini dari kegiatan Ngampus Kebang Sentralan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.